terwelu. Nah, itu kata-kata saya yang mengambil istilah yang dulu sering digunakan oleh Cak Lontong untuk mengatakan terlalu atau keterlaluan. Istana Garuda yang ada di IKN, ibu kota negara yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, ya 2 triliun rupiah di saat negara sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, ya itu dikatakan istana itu gelap, suram, mistis, bahkan yang ada yang mengatakan itu rumah Voldemort. Ya. Saya komentar terwelu itu karena apa? Karena istana Garuda yang konon itu idenya orisinal, itu sebenarnya tidak 100% orisinal. Mungkin patung saya di lingkungan sini jelek lah, nggak apa-apa, tapi ini buat mereka suatu hal yang ya. beda. Ya, jangan minder jadi bangsa. Begini, dalam membangun IKN ini, yang perlu Anda camkan baik-baik, tidak mungkin IKN ini akan dibangun oleh orang-orang pesimistis. Hanya orang-orang optimistis seperti bapak-bapak kita ini, ya, yang Anda harus tiru dalam kehidupan apapun. Gak pernah orang pesimis bisa membangun apapun, gitu. Istana negara ini lebih luas dibandingkan dengan Jakarta. Nah, kita lihat kalau di Jakarta kan antara bendera dengan air mancur itu dekat. Ini jauh. Oke, jauh. Nanti di mana posisi presiden sebagai pejabat? Lihat Roy Suryo. Oh, di situ ya. Istana megah gini kok. Suram gimana? Oh, indah sekali ya. Ini bukan rumput sintetis ya? Bukan, ini asli ini. Asli ya? Asli ini. Asli ya? Wah, asli. Asli. Ini asli loh ini. Benar asli. Saya mau tanya lagi gimana? Megah dan indah? Megahnya indah. Megah dan indah. Hebat. Ini adalah buah karya dari putra bangsa. Bukan warisan. Bukan warisan kolonial. Ini. Luar biasa. Kapan kita menunggu selama 79 tahun? Betul, luar biasa. Baru terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, menyala ya untuk hari ini ya. Nah, Roy Suryo juga tak lepas dari nyinyir soal pembangunan IKN, dan kali ini ia menyerang tentang arsitek Istana Negara dan juga Garuda yang disebut sebagai ya kala rumah Voldemort, rumah angker yang di film Harry Potter itu ya. Kok bisanya menyinyir doang, sebegitu bencinya sih kepada pembangunan IKN ini. Padahal faktanya ide orisinal itu tercetus dari Pak Nyoman sendiri, tanpa dibuat-buat, tanpa nyontek-nyontek gitu loh. Yang lebih sadis lagi, oh istana sangat megah sekali toh, kok dibilang seperti rumah hantu dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak berikut ini penjelasan dari Pak Nyoman terkait Istana Negara dan lambang burung Garuda di ibu kota Nusantara. Check this out. Konstruksinya kan harus meyakinkan. Konsep desainnya iya, baru konsultasi dengan ahli-ahlinya sama profesor-profesor yang memang bidangnya. Semua begitu. Untuk istana itu tim kita ada 47 orang. Ya. Ada profesor doktor bidang macam-macam lah, ya. Sampai terakhir yang menjadi rame dulu kan apakah panas itu pakai logam, ya. Itu kita sudah tes melalui softwarenya namanya Smart Geometry untuk mengecek thermal dari dalam gedung itu. Ternyata panasnya, walaupun misalnya panas, kalau terpapar panas itunya tembak kuningan itu hanya 20 cm. Sedangkan jarak ininya bilah-bilahnya ada 2 meter, ada 3 meter. Jadi nggak ada arti apa-apa, ya. Nah, kita juga harus paham sedikit, saya tuh paham sedikit ya, bahwa panas itu akan mencari ruangan tempat yang dingin. Itu selalu, dia akan bergerak itu. Nah, setelah dia bergerak, kami filter dengan namanya perforated tadi.
sehingga terjadi breeze apa ya, sepoi-sepoi ya. Itu yang menyebabkan kita nyaman di dalam nanti. Nah cuma sayang sekarang ini interiornya kurang koordinasi, tapi ada katanya kepentingan security, kacanya ditutup. Ya kacanya ditutup, ya dia agak panas, akan pakai AC. Padahal konsep saya nggak pakai AC. Kalau ruangan tunggunya nanti itu dia melayang, ada deck di dalam sayap itu ada deck, bawahnya hutan. Di tengah patung, di tengah di tengah sayap tuh ada hutannya. Di atas juga kita gantungin tanaman gitu. Yang seperti Anda lihat tadi itu, ya. Jadi kita berpikir jauh seperti itu. Yang melibatkan ahli-ahli, tapi idenya harus dari kita. Mereka menghitungnya secara detail, kan mengenai ukuran dan segala macam, kan ada interior, ada landscape segala macam. Terus kimia tanah seperti apa, karena di situ banyak di daerah sana kan clay shale tuh banyak ya, yang dulu disangka sama orang Jakarta itu apa, batu bara, itu tanah liat benarnya, clay shale itu. Jadi kalau kena air terkontaminasi udara ataupun air itu dia akan menjadi swollen gitu, ya apa namanya, lembek ya. Nah itu ada ahli-ahlinya. Gimana caranya itu? Nah, itu jadi itu cara kerja saya. Jadi ini yang perlu diketahui adik-adik, itu nggak bisa zaman sekarang kerja sendiri, memangnya kita semua ahlinya. Tapi desainnya harus dari kita supaya spesial begini. Originalitas dari desain itu hanya datang dari kejujuran kita dalam mendesain. Tidak boleh nyontek-nyontek kiri kanan itu, nggak boleh googling itu, ya. Harus orisinil dari kita. Karena itu menandakan kejujuran ini yang akan membentuk identity. Identity ini yang menyebabkan nanti kita mempunyai dignity dari suatu bangsa. Dignity ini akan melahirkan yang namanya sovereignty, yang kita sering sebut kedaulatan, ya. Tapi kalau kita bangsa jadi nyontek sananya di sini nggak pernah originalitas, ya siapa yang nganggap kita gitu, ya. Ini jangan pernah dengar apa namanya sekarang ATM apa itu ya, istilah itu. Jadi ya nyontek sedikit ini gitu, itu ada istilahnya anak muda itu, saya nggak tahu itu. Itu dibenarkan sebagai suatu kebiasaan, jangan ya. Saya hidup ini dari originalitas, makanya saya juga bisa jualan patung ke Asia itu, ya. Itu, bayangin jualan patung, siapa yang nyangka bisa hidup dari patung, ya. Itu karena dilihat begitu. Saya pameran di Amerika, dia bilang apa? Patungnya Pak Nyoman ini beda nih, banyak tuh yang lain-lain seperti patung-patung kita di sini katanya. Itu. Mungkin patung saya di lingkungan sini jelek lah, nggak apa-apa, tapi buat mereka suatu hal yang beda, ya. Jangan minder jadi bangsa. Begini, dalam membangun IKN ini, yang perlu Anda camkan baik-baik, tidak mungkin IKN ini akan dibangun oleh orang-orang pesimistis, hanya orang-orang optimistis seperti bapak-bapak kita ini, ya, yang Anda harus tiru. Dalam kehidupan apapun, gak pernah orang pesimis bisa membangun apapun. Gitu. Itu dari saya, sekian.